Legenda Calonarang adalah salah satu cerita rakyat yang terkenal dari Jawa Timur, khususnya dari Kabupaten Kediri. Cerita ini menggambarkan seorang wanita sakti yang memiliki ilmu hitam dan dikenal dengan nama Calonarang. Latar belakang: di sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri, hiduplah seorang wanita bernama Calonarang. Ia terkenal sebagai seorang yang memiliki ilmu hitam, dan sangat ditakuti oleh masyarakat sekitarnya. Calonarang memiliki sebuah perguruan ilmu hitam yang hanya menerima murid wanita. Murid-murid Calonarang. Di perguruan ilmu hitamnya, Calonarang mengajarkan berbagai macam ilmu hitam kepada murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 murid wanita senior yang sangat terkenal, yaitu: 1. Nyi Larung. Murid pertama yang sangat setia dan menjadi tangan kanan Calonarang. Nyi Lenda. Dikenal karena kemampuannya yang sangat kuat dalam ilmu hitam. 3. Nyi Lendi memiliki keahlian khusus dalam mengendalikan kekuatan gaib. 4. Murid yang paling muda namun memiliki bakat luar biasa dalam ilmu hitam. Kisah utama Calonarang dikenal sebagai seorang wanita yang sangat pendendam. Suatu hari, putrinya yang cantik, Ratna Manggali, tidak mendapatkan jodoh karena reputasi ibunya yang buruk. Tidak ada pemuda yang berani melamar Ratna Manggali karena takut dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Calonarang. Hal ini membuat Calonarang marah dan memutuskan untuk membalas dendam kepada penduduk desa yang telah mempermalukan keluarganya. Calonarang mulai menyebarkan wabah penyakit dan bencana di desa tersebut melalui ilmu hitamnya. Masyarakat desa menjadi ketakutan dan banyak yang meninggal karena wabah tersebut. Para pemuka desa akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada kerajaan untuk menghentikan teror Calonarang. Intervensi kerajaan Raja Airlangga yang memerintah pada saat itu mendengar tentang teror yang dilakukan oleh Calonarang dan mengutus Empu Baradah, seorang pendeta sakti yang ahli dalam ilmu putih, untuk menghentikan Calonarang. Empu Baradah setuju untuk membantu dan segera pergi ke desa Sukorejo bersama muridnya, Empu Bahula. Strategi mengalahkan Calonarang. Empu Baradah menyusun rencana untuk mengalahkan Calonarang. Ia meminta Empu Bahula untuk menyamar dan melamar Ratna Manggali. Ratna Manggali menerima lamaran Empu Bahula dan mereka pun menikah. Melalui pernikahan ini, Empu Bahula berhasil mendapatkan kitab ilmu hitam milik Calonarang yang berisi rahasia kelemahannya. Empu Bahula menyerahkan kitab tersebut kepada Empu Baradah. Dengan menggunakan kitab itu, Empu Baradah berhasil menemukan cara untuk mengalahkan Calonarang. Terjadi pertempuran hebat antara Empu Baradah dan Calonarang. Pada akhirnya, dengan bantuan kekuatan ilmu putih dan pengetahuan dari kitab tersebut, Empu Baradah berhasil mengalahkan Calonarang dan murid-muridnya. Desa Sukorejo pun terbebas dari teror ilmu hitam. Akhir cerita. Setelah kematian Calonarang, wabah penyakit dan bencana yang melanda desa tersebut perlahan menghilang. Masyarakat desa kembali hidup dalam kedamaian. Ratna Manggali, yang merasa bersalah atas perbuatan ibunya, memutuskan untuk meninggalkan desa dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama suaminya, Empu Bahula. Legenda Calonarang tetap dikenang oleh masyarakat sebagai peringatan akan bahaya ilmu hitam dan kekuatan jahat, serta sebagai pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dan kebaikan dalam kehidupan. Legenda Calonarang berlanjut dengan berbagai versi dan cerita yang seringkali bervariasi di setiap daerah. Beberapa versi cerita menambahkan detail tambahan tentang kehidupan Ratna Manggali dan nasib desa Sukorejo setelah kepergian Calonarang. Kehidupan. Setelah mengalahkan Calonarang, Empu Baradah kembali ke kerajaan dengan membawa kabar kemenangan. Raja Airlangga memberikan penghargaan besar kepada Empu Baradah dan Empu Bahula atas keberanian dan kebijaksanaan mereka. Kerajaan menjadi lebih waspada terhadap praktik ilmu hitam dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap para dukun dan orang-orang yang mempelajari ilmu hitam. Ratna Manggali, yang kini hidup bersama Empu Bahula, menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Mereka berdua melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat desa yang pernah menjadi korban teror Calonarang. Ratna Manggali menggunakan pengetahuannya tentang ilmu hitam untuk kebaikan, seperti menyembuhkan orang sakit dan membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh legenda Calonarang. Legenda Calonarang memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan masyarakat Jawa Timur. Cerita ini seringkali dipentaskan dalam bentuk drama tari tradisional dan pertunjukan wayang kulit.
Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang penting, seperti peringatan akan bahaya ilmu hitam dan pentingnya kebaikan serta kebijaksanaan. Cerita calon arang juga sering dijadikan bahan kajian dalam bidang antropologi dan studi budaya karena menggambarkan pandangan masyarakat Jawa terhadap kekuatan gaib dan hubungan antara manusia dengan dunia supranatural. Nilai moral dalam legenda calon arang. Legenda ini mengandung beberapa nilai moral yang bisa dijadikan pelajaran, antara lain. 1. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Pertarungan antara Empu Baradah dan Calonarang menggambarkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu bisa mengalahkan kejahatan dan kegelapan. 2. Penggunaan ilmu untuk kebaikan. Ratna Manggali yang menggunakan pengetahuannya tentang ilmu hitam untuk membantu orang lain menunjukkan bahwa pengetahuan dan kekuatan harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 3. Pentingnya kebijaksanaan dan keberanian. Tindakan Empu Baradah yang bijaksana dan berani dalam menghadapi calon arang memberikan contoh bagaimana kebijaksanaan dan keberanian sangat penting dalam menghadapi tantangan besar. Legenda calon arang terus hidup dalam cerita-cerita rakyat dan pertunjukan seni tradisional, menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam.